Halo semuanya, perkenalkan nama gue Marco. Jadi pada kesempatan kali ini gue ditemenin sama teman gue, partner gue. Gue Bintang. Jadi kita dari Makito. Oke, pertama-tama gue mau say thank you dulu buat Teras Teh Kopi yang udah nyediain fasilitas kita. Kali ini kita kedatangan tamu yang paling spesial. Wih, siapa tuh? Kita bisa sebut dia adalah content creator. Yes. Dia selalu bermain di ranah TikTok dan juga Instagram. Prinsip hidup, jika sudah terjatuh 7 kali, minimal harus bisa bangun 8 kali. Jangan pernah menyerah, karena di depan sudah tersedia dengan indah. Nice try. Kata-katanya apa nih di Bali? Enggak, sekarang. Ditinggalkan seseorang karena Tuhan wajar, tapi kalau meninggalkan Tuhan karena seseorang, kamu kurang ajar. Lagi-lagi aku ditampar. Dia masih bisa kerja keras. Aku yang begini bisa-bisanya bangun pagi aja masih malas. Dia tiap hari banting tulang. Aku tiap hari cuma tahu main gak pulang-pulang. Dari sini ku belajar. Banyak orang yang tidak kenal kondisi agar kantongnya tetap terisi. Banyak juga yang kantongnya mudah terisi tapi sikapnya tidak peduli. Gak usah lama-lama, langsung kita panggil aja. Ini dia Trillionaire. Sendiri. Oke, siap. Duduk. Welcome Trillionaire. Thank you. Gimana kabar? Baiklah, ya. Dari mana sebelum sini? Itu ngopi tadi. Ngopi. Ngopi. Oke. Aman banget. Sehat. Sehat. Cuaca aman kan tadi di Bogor? Aman. City kan biasanya. Red City. Nggak tahu hari ini emang disupport Cerah ya? cerah, enak Iya, ya. parah. Enak banget. Kedatangan tamu soalnya, tamu dari luar. Wih. Bukan asli Bogor. Oh, bukan asli Bogor. Bukan asli Bogor. Dari mana ya? Gue dari Bekasi. Jadi gue di interview ya? Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai kan interviewnya. Boleh. Tapi panggilan lu Bio aja, Bio. Oke, Bio. Jadi lu kan pada saat ini nih lu berkecimpung di dunia TikTok nih. Iya. Berkecimpung di dunia TikTok, terus apa sih motivasi lu buat bikin konten-konten di TikTok nih? Karena bagi gua sih sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Boleh. Yoi. Berarti intinya lu pengen hidup lu bermanfaat bagi Iyalah, orang lain, harus melalui konten itu. Iya, maksudnya cuma dari ngomong doang juga orang yang tadinya misalnya bagaimana, gue suka bacain komen juga. Wih, bener ya bisa ngaruh juga tipis gitu, walaupun emang sebenarnya dari diri mereka juga sebenarnya harusnya kan. Tapi yang ada salahnya juga gue ngebantu mereka juga karena gue pun pas misalnya gue lagi down atau apa pasti ada aja yang ngebantu gue gitu. Oke. Yoi. Berarti sejauh ini dari komen-komen orang, respon-respon orang Ya. respon-respon orang atas konten lu tuh masih Ada yang positif, ada yang negatif juga pasti. Oke. Pro dan kontra. Nah itu konten lu nih kan memotivasi orang Iya, lain nih. siap. Kira-kira pas lu mau membuat konten itu, lu ada gak sih ide-ide dari mana sih yang kedatangan itu? Ya dari apa ya, lingkungan sekitar aja sih. Lingkungan sekitar. Jadi ya apa yang gua lihat di sekitar gua, orang-orang kerja susah payah segala macam, itu aja yang gua tuangin di konten gua gitu. Yoi. Kayak misalkan lu ngeliat objek atau subjek itu, wah kayak lu terinspirasi langsung. Iya. Jadi Betul. gua pasti malam gua pikirin nih, misalnya temen gua ada yang habis putus, habis minjem pinjol segala macam, gue pikirin nih, ada gue bocah stres atau apa, malam kayak gue bikin deh sesuatu tentang ini gitu. Jadi gue harus dapet temanya dulu tentang apa, baru gue tulis. Kalau gue belum dapet temanya nih, mau ngomongin apa gue nggak bisa gitu. Nah itu lu catet di note atau di HP atau Di HP kadang Biasa di HP. Biasa di HP, kadang ditulis juga sih. Tapi ada gak sih orang, kan lu sering memotivasi orang nih. Nah lu sendiri ada yang memotivasikan buat lu sendiri gak sih? Gak ada sih. Nggak ada. Berarti lu independen sendiri. Iyalah, gua sendiri aja, maksudnya emang dari awal niat gua udah pengen begitu ya begitu aja, kagak usah dibuat-buat lah, capek juga.
Gak usah ya. Tapi kadang ya ada aja yang kayak gue nonton misalnya siapa lagi talk show orang Indo maupun orang luar pasti ih anjir keren nih orang nih gitu. Ya gue banyak lah suka orang yang suka motivator gitu beberapa. Coba dong sebutin salah satunya. Jack Ma. Jack Ma. Jack Ma. Iya, dia ini apa? Orang mana? Wah miliarder lah intinya Miliarder. bocah. Gitu. Jack Ma tuh pemilik apa ya? Alibaba. Oh, Alibaba, iya. Jadi kalau misalnya gue lihat dia suka cerita talk show dulunya dia bagaimana segala macam ditolak usahanya dia ngelamar kerja jadi gue termotivasi tuh dari gitu. Jadi kan gue pasti bisa sih gue juga ngerti gak sih? Yoi gitu sih. Berarti di TikTok ini tuh lu kontennya tuh lebih ke kata-kata itu Ya, tadi, motivasi. kata-kata. Oke, motivasinya itu tadi. Yoi. Motivasinya itu si Jack Ma salah satunya Ya. gitu ya. Oke. Itu bisa entah tentang percintaan, kehidupan atau Iya, pekerjaan. ya apapun. Paling sering kehidupan sih, jarang gue percintaan nggak terlalu inilah. Karena gue juga jarang cinta-cintaan kan, jadi gue nggak kurang ngerti nih gitu. Kalau kehidupan gue udah suka ngalamin beberapa hal yang terpuruk juga, jadi gue tahu gitu. Iya. Oh, berarti lu nggak terlalu ini ke cinta-cintaan? Kurang, biasa Kenapa? aja. Ya nggak dapet, gue bingung gue pengen nulis apa. Dia emang nggak punya pengalaman, kurang pengalaman. Kurang gue kalau untuk cinta-cintaan ini, gue kurang banget. Gitu. Gitu. Oke, boleh Marco. Terus konten-konten lu nih selama lu mikirin konten tuh ada kayak target audience gitu nggak sih? Nggak, maksudnya lu ngupload aja suka-suka siapa yang nonton. Tapi Iyalah, emang seharusnya sih emang begitu, tapi lebih seneng lagi emang kalau rame yang nonton sih gitu. Tapi gue lebih seneng kalau emang rame tapi bukan sensasi ya, emang kebagikan nih gitu, rame, wah cakep, itu gue suka banget sih. Jadi emang berdampak banget. Bang. Berdampak itu yang gue suka, berdampak. Tapi walaupun viewersnya sepi juga gue gak masalah lah. Itu pasti gitu naik turun. Yes, benar. Yang penting lu udah ngasih terbaik aja. Iya. Mau gimana insight orang-orangnya Bener, amat lah yang penting lu bener. kasih ini. Yoi. Oke. Berarti untuk kriteria usia semuanya masuk. Dari yang kecil sampai yang tua. Kayaknya masuk. Masuk. Kayaknya masuk. Soalnya ada juga yang nge-DM-in gue ibu, Oh, iya. bapak, kadang bocah. Itu biasanya Tapi- nge-DM-in tentang apa tuh? Ya, apa juga di DM-in lah. Itu mah Kayak minta masukan. ya, atau masukan. banyak yang udah pengen cerai gitu-gitu, sampai Oh, iya. DM-in gua. Curhat gitu. Curhat, ya. Apakah saya harus lanjut? Apakah saya harus cerai? Gua bingung kan ya. Ya gua nanggepin sebisa gua aja yang gua tangkep. Kalau misalnya gua baca, wah gua nggak bisa ikut campur nih kayak gini. Gua mendingan gua nggak balas gitu. Oh, gitu. Terserah dia mau ngomong ngatain gua apa, terserah. Dan kalau gua bisa nih kayaknya kayaknya yang terbaik kayak gini. Kalau misalnya si cowoknya ada selingkuh mendingan tinggalin, gue bilang gitu aja gitu. Tapi kalau misalnya masalah percintaan gitu, apalagi tadi lu bilang kayak lu kurang pengalaman di Iya. percintaan kan jadi bingung Ya bingung parah Iya. makanya gue harus apa nih kata gue nih. Iya, Gitu apalagi loh. masalah cerai-cerai dulu. Soalnya biasanya kalau yang udah nanya gitu pasti ngikutin tau nggak? Gue ngomong apa nih? Iya. Orangnya tuh oke, diambil langsung sama dia, kagak ditimbang-timbang dulu. Ya apalagi kondisinya dia lagi Iya. Iya. Dandannya. Makanya. Iya. Terus tadi kan lu juga sempat nyebut tentang konten lu itu ada yang insight dari orang, ada yang positif, ada yang negatif. Iya. Itu pasti ada dong. Pasti head-head banget. komen. Banget, Pasti banget. banyak head komen dari orang-orang. Itu apa sih yang paling ngena banget nih di lu nih? Wah, sebenarnya kagak ada yang kena sih, biasa aja mau coba. Cuek ya, lu cuek? Gue cuek, gue nggak pusing. Tapi kayak So tau lu bang, gak jelas bang. Gitu. Digituin? Iya. Terus lu tuh suka tipe orang yang emang diem apa yang suka? Gue malah jadiin candaan aja kayak gitu. Tapi lu maksudnya lu tanggepin? Kadang gue tanggepin kalau gue lagi pengen. Kadang bocah-bocah yang support gue malah yang tanggepin. Oh, gitu. oke. Jadi pada ngedukung lu juga ya. Yoi. Makanya gue seneng banget tuh kalau kayak gitu. Jadi kalau gue emang pengen lagi rame-rame iseng-iseng bikin kayak gitu ya. Kalau lagi ada yang support nih, apaan lu nggak tahu apa-apaan gini-gini kan? Gue bilang ayo dong lanjut dong gitu-gituin. Gue suka iseng-iseng kayak gitulah. Komporin. Ayo nggak penting sih kayak gitu mah. Terus kan lu berkecimpung di dunia per-tiktokan nih. Iya. Gimana sih kayak kehidupan di dunia tiktok gitu? Wah gitulah. Gimana ya? Makin kesini sih yang gue paling bukan nggak suka sih, kurang aja gitu. Apapun harus jadi naik gitu menurut gua. Sebenarnya nggak harus, sebenarnya biasa-biasa aja. Ini lagi ada nih misalnya sound apa lagi gila banget, diterusin harus naik gitu orang Harus sampai tren. ya sampai gimana lah. Bocah harus naik kata gua ngapain?
Karena dari pengalaman gua, lu udah di atas pun kalau lu nggak mantep di situ turun, bre. Iya. Gitu, mendingan lu cari lu jiwa lu pengen entertain banget nih. Gua jujur, gua dari SMP emang gua harus naik nih gitu. Gua harus naik nih. Nah, kalau orang-orang yang gue lihat sekarang nanti dia misalnya naik nih dan kalau besoknya sepi juga buat apa? Mendingan lu cari satu bener-bener yang lu suka nih, tekunin di situ sampai naik di situ. Kalau gue sih lebih suka kayak gitu. Gue pernah dengar juga, ngapain lu gali lubang banyak-banyak, mendingan gali satu lubang tapi dalam. Oh iya benar. Gitu. Berarti lu orangnya idealis. Nggak idealis juga sih, enggak. biasa. Berarti lu pengen ada mencoba hal-hal yang baru dari mungkin mengembangkan konten lu tentang Ya harus pengen kayak gitu. Tapi belum kepikiran sih sejauh ini, ya udah masih yang biasa-biasa aja kayak gitu. Tapi lu mau gak sih disebut sebagai motivator? Mau lah, karena emang gue doyan, emang gue demen, gue emang suka gitu, emang gue nekunin di situ. Iya. Itu itu lu suka bikin kata-kata itu emang dari kecil apa gimana? Enggak, sebenarnya gimana ya? Gue lebih suka dulu tuh zaman dulu tuh lebih ke caption bijack aja sih, gitu-gitu doang. Tapi kalau untuk sampai nulis sampai itu gue nggak doyan. Gitu. Nah, udah semenjak gue berkecimpung inilah, kata gue, ih seru banget ya, gitu. Terus respon orang-orang juga baik. Iya, gitu. Kata gue, ih seru ya. Barulah di situ gue tekunin banget. Awalnya sih gue biasa-biasa aja sih. Cuman doyan aja ngedenger nih orang bikin quotes, anjing keren. Ih gokil. Gitu. Pas sekarang gue yang bikin rame, ya udah gue ini cakep banget gitu. Pas pertama kali boomingnya tuh kayak gimana perasaan lu? Konten lu? Banget. Sadis, bre. Itu kalau masih inget konten apa tuh? Ada, tapi ini masih sarkas-sarkasan. Gue belum terlalu nyemplung ke dunia yang bermotivasi sih. Kayak buat lo yang suka, yang cita-cita pengen jadi pilot, baru SMA udah pada terbang duluan gitu. Gue cuma ngomong kayak gitu. Nandain dia tuh udah pada nge-fly duluan lah intinya. Bocah-bocah SMA gitu. Di situ rame banget kata gue TikTok gue yang tadinya viewersnya gue udah nge-post itu tuh. Awalnya gue nge-post kayak modeling gitu-gitu kan. Gue kan suka photoshoot lah ibaratnya ya. Nah, gue tadi tuh pengen emang kata gue pengen di entertain sebagai modeling deh kata gue gitu kan. Ternyata gue udah nge-post kayak kurang lebih 5-6 video, kurang nih, paling 2.000, 3.000 yang views di TikTok kan. Gue awalnya main TikTok dulu nih. Nah, pas gue ngomong kayak gitu, bocah-bocah nyaranin, lu ngomong aja deh Bi, kalau emang lu pengen gila banget mah gitu kan. Ngomong aja pede gitu, selfie. Gue ngomong tuh yang begitu. 500.000 di situ viewers gua. Ih kata gua kok ajib banget ya kata gua. Bener-bener gua diemin doang itu naik baru semenit doang naik 10.000 viewersnya kata gua gila nih sedep nih yang kayak gini nih. Barulah gua mulai terusin lagi. Udah lumayan tuh followers gua udah kena 10.000 di TikTok gitu. Tapi itu masih sarkas-sarkasan nih. Sarkas-sarkas, nyindir-nyindir lah. Wah, gua mikir lagi, wah ini mah gak bakal ada habis nih kayak gini nih. Dan gue ngasih motivasi lah di situ. Dari situ yang viewersnya gue belum pernah 1M, gue ngasih motivasi kena 1M gitu. Jebol. Jadi itu pun gue cuman konten sebagai kayak gue coba choices yang ini deh yang motivasi nih. Kalau misalnya emang kurang penontonnya, gue balik lagi ke sarkas-sarkas yang rame aja gitu, yang emang udah aman gitu. Ternyata pas gue nyoba motivasi lebih, wah gokil, baru di situ oke gue tinggalin deh yang kurang-kurang, gue mendingan fokusin di sini gitu. Gitu sih. Terus tanggapan dari orang tua tahu dong lu. Tahu. Terus tanggapannya gimana nih? Bagus lah. Lanjutin aja deh gitu doang nih. Oh, berarti lu ini anak kedua. Oh, anak kedua. Oke. Terus lu juga pernah ini kan? Lu pernah seinget gue lu pernah masuk di apa? Apa tuh? TV. Iya. Brownies. Iya benar, Brownies. Trans TV. Itu gimana tuh pertama kali lu masuk? Wah. Itu B aja sih, soalnya itu udah ketiga kali. Yang pertama tuh ada kopi viral. Wah, gua ngedrag. Wah, bener-bener gemeteran parah. Demam panggung. Parah. Gak bisa dibohongin, gua ngomong gitu, bre. Gua udah ada di otak gua nih, ibaratnya nih. Oke, gua ngomong ini, kan si kreatifnya nge-brief kan, paling nanti kamu diisengin sama host-hostnya, dikasih tentang percintaan, dikasih tentang yang udah putus kerja, yang patah semangat. Kamu pikirin aja beberapa quotes 5-6 katanya. Oke, gua pikirin di otak gua. Kita sambut Aprilio. Pusing kepala gua.
gila-gila ini. Itu ada di YouTube gitu nggak sih? Ada. Entar deh. Ada. Gue liat seberapa gemeterannya sih. Wah, parah. Terus squat-squatnya gimana itu? Akhirnya udah, tapi bisa sih. Oh, bisa. Ya, gue thanks, berarti gue sambil berdoa juga kan, ibaratnya gitu. Ya, menurut gue sekuat-kuatnya kita pasti Tuhan kita yang lebih kuat, bre. Mendingan serahin. Ya udah, gue serahin aja kata gue teh. Pas ditanya, ini si Selin Evangelista kan masuk di situ tuh. Lagi baru cerai nih, kasih dong coach. Tiba-tiba keluar aja dari mulut gua. Wih, Pak, yaudah pada akhirnya gitu. Udah gitu sih. Kalau yang kedua? Gue lupa deh, udah lama banget deh kayaknya. Gue sempet ngadu coach juga masih Vicky Prasetyo kan hostnya kan jago-jago puitis juga. Gua ngadu lah, ditantang, gue bikin apa dia bikin apa gitu-gitu sih. Oke, sejam doang acaranya nggak lama. Oke. Kalau yang ketiga baru brownies. Yang kedua OVJ, yang ketiga kedua brownies. OVJ. Oke. Kedua OVJ, ketiga brownies. Gitu. Oke. Jadi saat ini kita udah terhubung juga sama Zultan di lapangan yang akan mewawancarai nih tanggapan dari beberapa audiens dari Bio, penonton dari Bio, penikmat konten dari Bio. Gimana sih tanggapan mereka atas konten-kontennya Bio? Langsung aja ke Zultan. Oke, terima kasih Marco. Saya Zultan Vigilio, sekarang melaporkan dari Central Park, Jakarta Barat. Saat ini saya sudah bertemu dengan dua narasumber. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Rizky. Naya. Oke, jadi saya mau nanya-nanya tentang salah satu konten kreator yang lagi viral ya akhir-akhir ini. Kalian pernah dengar Billionaire gak sih? Pernah sih, pernah. Oke. Lumayan sih, sering dengar. Pernah denger ya? Aku mau nanya nih Kak. Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan kakak tentang konten-kontennya Billionaire kalau kakak tahu? Tentang ini kan yang Billionaire itu yang tentang motivasi gitu kan? Iya, benar. Motivasi. Menurut aku sih ya bagus sih ya. Kayak biar apa namanya? Memotivasi orang baik, memotivasi orang lain gitu. Kalau dari kakaknya? Ya benar sih, apalagi kan sering masuk FYP lumayan ya. Jadi lebih dikenal banyak orang juga. Terus kalau kita lagi galau-galau ya, mungkin lagi ada masalah gitu. Jadi ya lumayan membantu suka sih. Lah ya. Oke Kak, pertanyaan kedua ya. Menurut kakak nih, apakah konten yang dibawain si Bio itu menghakimi seseorang apa enggak? Kayak kontennya tuh sarkas gak sih jatuhnya? Sejauh ini sih yang nongol aja di FYP ya, itu kayak nggak terlalu mengandung sarkas juga sih. Jadi ya udah biasa aja. Iya, bergantung pada apa namanya kayak perspektifnya. Jadi tergantung orang masing-masing aja sih nanggepinnya kayak mana gitu. Tergantung orang nanggepnya gimana ya, nangkepnya gimana. Oke deh Kak, makasih ya Kak waktunya Kak. Oke, Marcos, sekian wawancara kami dengan kedua narasumber. Mereka berdua adalah penonton dari konten Billionaire. Terima kasih, saya Zultan Vigilio, kembali ke studio. Oke, jadi thank you banget Vigo buat hasil liputan di lapangannya. Jadi gini nih Bio, banyak yang ngerasa kalau konten lu ini sangat memotivasi. Thank you. Nah, jadi selama lu berkarir nih di dunia pertiktokan, apa sih pencapaian tertinggi lu? Waduh, apa ya? Nggak ngerti sih. Nggak tahu juga ya, apa ya? Bisa masuk TV lah. TV oke. Emang impian gua sampai nulis di note tuh dari tahun berapa, zaman gua SMA. Lu harus masuk TV, segala macam. Gua achievement gua tuh gua suka tulisin di notang gitu. Terus yang si apa namanya tulisan-tulisan di notes itu yang belum tercapai itu kira-kira Beli mobil, beli rumah. Kira-kira mobil apa tuh? Gua nggak tahu mobil apanya, yang jelas gua pengen punya mobil tahun ini. Kalau misalnya kesampaian berarti gua centang. Gitu. Tahun ini mobil dulu Tang, semoga aja kebeli. Amin. Doain. Nah, lu setelah menjadi content creator apa nih yang lu rasain? Wah, apa ya? Tapi ada enaknya dan gak enaknya juga sih. Ya, gak enaknya kalau misalnya ide nggak banyak gitu kan. Kayak, wah gua harus bikin apa nih besok gitu kan. Sedangkan yang kemarin-kemarin ini udah kita forsir nih, udah bener-bener pengen semaksimal mungkin kan gitu dari video-video belakang-belakangnya. Nah, pas udah besokan pengen maksimal lagi kan. Wah, sulit juga nih. Mau bikin apa ya kata gua.
Nah jadi itu agak-agak nggak enaknya mungkin di situ, tapi kalau enaknya sih ya udah apa ya, easy money sih, Easy money. easy money banget. Tapi Gue kan punya pengalaman kerja, coffee shop segala macam, barista gitu-gitu juga kan. Ya gue ngerasa cari duit susah itu. Semenjak sekarang kok segampang itu gitu. berarti lu sebelum jadi content creator lu sempat jadi barista juga Sempat. di daerah Bogor. Iya, Bogor. Nah, gua aja ya. Lu kan ini nih bikin buku ya? Bikin Wah, buku, bikin itu, buku. itu boleh dong spill buku isinya tuh apa sih? Aduh, gue bawa sih Lu sebenarnya. bawa. Ya. Boleh nanti di belakang di Ya, nggak boleh. Ya udah, tentang quotes yang gue tulis aja. Jadi tiba-tiba gue lagi asik-asik konten segala macam. Yep. Dapat DM lah gue dari penerbit buku gitu yang kerja sama Gramet gitu, ngajak gue ketemuan buat bikin buku, tapi quotesnya dari gue, nanti dia untuk masalah desain itu nanti dia tinggal ngasih ke gue PDF-nya untuk kalau gue nggak suka cancel, gue nggak suka cancel, beberapa kali cancel sampai akhirnya dia ngasih desain. Gue kan cuma tinggal kirim yang quotes gue yang udah ada di notes gue semua ya gitu. Nih quotesnya lu atur dah penempatannya gitu. Nanti tinggal dia yang susun segala macam, gue tinggal yes no doang. Kalau gue setuju gue ambil, kalau enggak gue buang gitu. Sampai akhirnya udah beberapa kali setuju lah gue di desain ini, berangkat akhirnya gitu. Total ada berapa? Apanya? Quotes 100 lebih. Lebih. Wah gila. Lebih. Itu quote dari udah berapa tahun tuh? Baru lah. Baru 8 bulan mungkin. 8 bulan gua ngonten dapat tawaran itu. Nah, apa? Oke, jadi kita ternyata ada bukunya nih. Boleh dong kita sekalian. Yoi. Kita Gua lihat yang nih mau bukunya. Nah, ini dia bukunya. Keren. Judulnya Apa itu? Dipuji Jangan Terbang, Dihina Jangan Tumbang. Tumbang. By Billionaire. Billionaire. Ini berarti yang desain orang Gramet. Orang Gramet, orang Kalau si cuma- penerbit, ada bukunya namanya. Lu cuma ngirim ininya doang apa? Iya, nah dia yang desain. Kata-katanya. Oh. Iya, desain pakai animasi itu dia semua. Oh gitu. Jadi gini guys bukunya. Gue tinggal dia ngasih PDF tentang si skate-nya ini, gue tinggal setuju atau enggak doang. Oke. Sampai beberapa kali gue nggak setuju sih sebenarnya ini. Ini keberapa? Pilihan keberapa? Itu pilihan keempat mungkin. Iya. Pilihan keempat gue setelah gue nggak setuju, banyak yang nggak setuju, kurang menurut gue biasa aja gitu, terlalu simple. Sampai akhirnya ini yang gue pilih. Udah gitu. Oke. Berarti intinya kalau misalnya mau bikin buku gitu dan diterbitin, ini kan Gramet tadi ya? Iya. Diterbitin di Gramet tuh kayak di pikiran gue tuh kayak kita tinggal ngasih ke dia, terus mereka tinggal yang jadi si publisher aja. Ternyata kalau misalnya kayak gitu tuh mereka juga ikut dalam proses pembuatan ini. Enggak, jadi kalau kita mau ngasih, itu pun bisa dari kita semua nih. Kita udah punya tim editor si bukunya, kita udah Oke. punya segala macam sketnya lah gitu. Kita tinggal ngasih ya, tinggal dari dia approve atau enggak kita. Tapi kalau setahu gue kayak gitu, kita harus bayar ke Grametnya. Oke. Kayak ibaratnya nitip jual gitu loh. Kalau gue emang gue aja nggak ngeluarin duit sama sekali, jadi antara si penerbit ini yang udah kerja sama si Gramet ini yang tinggal ngatur gitu. Jadi dari penjualan beberapa satu buku gue dapat berapa gitu doang sih. Oh, oke. Jadi santai banget lah. Oke. Jadi kita udah sampai di penghujung. Penghujung. Kita udah sampai di penghujung. Boleh Iya. dong kasih kata-kata Motivasi. Apa aja nih? Boleh. Bebas ya, bebas. Bebas. Buat Oke. buat anak muda. Anak muda, Yoi. kalau masalah lu dahsyat, ingat Tuhan lu lebih hebat. Sebesar-besarnya masalah kita, tetap lebih besar Tuhan kita. Jadi, dekatkanlah diri kita dengan Tuhan kita, maka akan jauh masalah kita dengan kita. Cabut. Oke. Jadi sekian nih perbincangan kita sama Bio. Yoi. Jadi thank you banget bro buat Halo, waktunya. thank you, Bi. Thank you banget buat waktunya. Pokoknya kurang lebih mohon maaf, semoga teman-teman semua bisa terhibur sama konten kita. Udah sih gitu aja. Cakep. Thank you, bro. Thank you, Bre. Thank you, Bi. Thank you. Bye. Apa Monkey apa? Monkey Talk. Monkey Talk.